Kenapa kita masih menyimpan luka batin? Karena kita belum membersihkan energi negatif yang ada di batin kita, sehingga kita masih merasa sakit. Tapi jika kita mau menerima, memaafkan, dan mengikhlaskan, maka luka batin itu sedikit demi sedikit akan terbersihkan. Penyakit-penyakit kita sedikit demi sedikit bisa terbersihkan. Syaratnya hanya satu, mau melakukan perubahan dalam diri atau tidak. Jadi kesembuhan itu tergantung diri Anda sendiri, bukan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Energi itu mengikuti pikiran dan rasa. Sedangkan sel saraf kita ini itu pun mengikuti pikiran. Jadi energi ini netral. Energi netral, tapi energi ini akan mengikuti pikiran, dan pikiran ini akan menyebarkan energi ke seluruh anggota tubuh kita. Tapi jika pikiran kita ini selalu negatif, mungkin kita menyimpan kebencian, menyimpan dendam, marah, iri, ria, emosi, dan sebagainya, maka pikiran ini akan menyalurkan energi negatif ke organ tubuh kita ini. Karena pergerakan organ ini dikendalikan oleh pikiran, dan energi itu mengikuti pikiran. Jadi energi itu mengikuti pikiran dan akan tersalur ke seluruh organ tubuh kita ini. Jika pikiran kita negatif dan sebagainya, maka energi yang tersalur ke tubuh raga kita ini akan menjadi negatif. Jika kita selalu dipenuhi oleh energi-energi negatif, lama-kelamaan tubuh kita itu pasti akan mengalami sakit, atau hidup kita akan sering dipertemukan oleh masalah demi masalah. Solusinya untuk membersihkan kekotoran-kekotoran energi dalam diri kita, hambatan-hambatan energi dari dalam diri kita, endapan-endapan energi negatif dari dalam diri kita, itu adalah kita membersihkan diri kita. Kita membersihkan tumpukan-tumpukan energi yang mungkin bertahun-tahun menumpuk di tubuh raga kita ini. Bersihkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai benar-benar energi negatif dalam diri kita yang menumpuk itu hancur lebur dan terbersihkan. Jika energi penumpukan energi dalam tubuh kita itu hancur lebur dan terbersihkan, otomatis tubuh kita itu akan sehat, permasalahan kita akan menemukan titik terang dan sebagainya. Kenapa kita mempunyai penyakit? Karena ada tumpukan energi negatif di titik yang sedang kita rasa sakit itu. Jadi seperti ini. Energi negatif nih. Energi kan netral. Energi netral itu mengikuti pikiran, dan energi itu akan menyebar ke seluruh tubuh sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Kita sedang emosi, otomatis energi itu akan mengandung energi negatif, dan itu akan menyebar ke seluruh tubuh kita ini, seluruh tubuh. Jika kita selalu atau setiap hari selalu emosi, setiap hari marah, tidak menerima, benci, dendam, dan sebagainya, maka tubuh kita itu akan dipenuhi oleh energi negatif. Jika tubuh kita selalu disuplai dengan energi negatif, maka tubuh kita itu akan sakit, kehidupan kita akan terganggu dan sebagainya. Seperti contoh, kita menanam pohon. Jika kita menanam pohon, seharusnya pohon ini kita siram dengan air yang segar, dengan pupuk-pupuk yang membuat tumbuhan tersebut subur. Tapi jika kita menyiram tumbuhan ini dengan mungkin air yang beracun, dengan pupuk yang beracun dan sebagainya, sedikit demi sedikit pohon ini akan layu dan lama-lama akan mengalami kematian. Tubuh kita pun seperti itu. Jika tubuh raga kita ini selalu disuplai dengan energi-energi negatif, maka secara perlahan sel-sel dalam diri kita itu akan mati. Contoh, seumpama sini ada energi itu mengikuti pikiran, dan pikiran itu negatif. Pikiran itu menyalur, energi negatif itu menyalur ke tangan kita. Dan di sini ada hambatan energi, ada penumpukan energi.
ada penumpukan energi terus-menerus. Lama-lama sel kita yang tadinya sehat, saraf kita yang tadinya sehat, ini lama-lama akan melemah. Lama-lama ini akan melemah, terus-menerus disuplai dengan energi negatif. Lama-lama ini akan mengalami kerusakan saraf, sehingga mungkin mempunyai penyakit ini dan begitu. Lah, solusinya adalah kita olah pikiran kita agar selalu positif. Kita olah pikiran kita, kita harus meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita benci, kepada orang-orang yang pernah melukai diri kita. Kita harus meminta maaf dan memaafkan. Kita terima semua kejadian yang pernah kita lalui. Kita harus menerima, kita harus meminta maaf, dan kita harus melepaskan rasa sakit itu. Maka kita akan tersaluri energi positif, energi ilahi. Energi itu akan masuk ke dalam diri kita, akan mengalir ke tubuh kita ini. Yang tadinya mungkin ini mengalami kerusakan, tapi kita menjaga pikiran dan rasa agar selalu positif. Maka ini energi positif ini, energi ilahi ini akan menyalur ke mungkin penyakit yang ada di sini. Lama-lama tumpukan energi hambatan-hambatan di sini yang sifatnya negatif itu secara perlahan akan terbersihkan, terdorong oleh energi ilahi, terdorong terus-menerus, lama-lama akan bersih dan akan sehat kembali. Jadi tugas kita itu hanya jaga pikiran kita, jaga rasa kita, karena dirimu itu adalah dokter terbaik untuk dirimu sendiri. Jaga pikiran kita agar selalu positif, jaga rasa kita agar selalu positif. Jangan sampai kita mempunyai pemikiran-pemikiran negatif. Jangan sampai kita menyimpan sifat-sifat iri, ria, dendam, benci yang sifatnya negatif. Buang jauh-jauh. Karena itu sangat berpengaruh untuk diri kita ini, diri raga kita ini. Karena diri raga ini secara otomatis selalu tersuplai oleh energi. Dan energi itu mengikuti pikiran. Jika setiap hari kita mungkin sedih, setiap hari kita khawatir, setiap hari kita dendam, emosi dan sebagainya, maka energi itu akan merusak jaringan sistem tubuh kita ini. Akan merusak. Jika itu diterus-teruskan, kita akan mempunyai penyakit yang begitu banyak. Buang kebencian, buang rasa dendam, kecewa, dan kesedihan, dan sebagainya. Buang jauh-jauh. Ganti diri kita atau rasa kita agar kita selalu merasa tenang, damai, bahagia. Kita dipenuhi oleh cinta, kita dipenuhi oleh kasih. Agar energi kasih, energi cinta, energi ketenangan, energi kedamaian, energi kebahagiaan, energi kemakmuran, energi rasa syukur dan sebagainya itu akan masuk ke dalam diri kita, menyalur ke jiwa raga kita, sehingga yang tadinya gelisah akan menjadi tenang, yang tadinya mempunyai penyakit-penyakit akan terbersihkan. Tapi itu kita lakukan setiap hari, harus istiqomah, karena mungkin bertahun-tahun dalam tubuh kita ini menyimpan hambatan-hambatan energi, menyimpan tumpukan-tumpukan energi yang mungkin bertahun-tahun tanpa kita sadari. Karena itu sifatnya energi. Tapi itu sangat berpengaruh untuk sel saraf kita ini. Sehingga sel akan rusak, sel akan bermasalah dan sebagainya. Itu tanda bahwa di area-area tersebut mempunyai tumpukan energi negatif. Solusinya adalah siram titik-titik yang mempunyai energi negatif itu dengan energi ilahi, yaitu energi ketenangan, energi kedamaian, energi kebahagiaan, energi kesembuhan, energi keberlimpahan, energi cinta kasih. Terus afirmasi diri kita. Afirmasi diri kita. Yang bisa menyembuhkan itu diri Anda sendiri. Mungkin kita bisa berobat keluar diri.
itu bukan menyembuhkan, tapi hanya menumpuk. Contoh sederhana seperti ini. Seumpama ini di sini ini titik energi yang kita hambat, atau titik energi atau perkumpulan energi yang mengendap di sini. Dan ketika kita mungkin berobat dan sebagainya dari luar diri, itu terkadang tidak membersihkan energi yang menumpuk di sini. Kita berobat dan sebagainya itu hanya menumpuk. Jadi tidak membuang titik energi yang di sini, tapi ditumpuk. Ini rasa sakit atau penyakitnya. Ini hanya ditumpuk. Hanya ditumpuk lagi. Tumpuk lagi. Mungkin kita melakukan penyembuhan dari luar diri kemana-mana. Ini akan menumpuk. Sehingga titik ini tidak terbersihkan. Hanya seolah-olah kita sembuh. Tapi ini akan menjadi sesuatu kerusakan yang akan lebih fatal. Akan mengalami mungkin hambatan yang lebih besar, tumpukan energi negatif yang lebih besar, karena ini tertutupi oleh tumpukan-tumpukan energi. Nah, untuk membersihkan titik dari akar permasalahan, kita harus membersihkan yang ini, dan ini harus kita lakukan sendiri, karena penyembuhan seperti ini muncul dari dalam. Untuk membersihkan seperti ini, kerak-kerak yang telah mendasar, mendarah daging dan sebagainya, ini harus dilakukan dengan energi dari dalam diri. Kita harus terhubung dengan diri sejati kita. Kita terhubung dengan Tuhan kita. Kita aliri diri kita dengan energi-energi yang positif, agar energi-energi yang sudah mendarah daging ini akan terkontor, terbersihkan secara perlahan. Lama-lama titik akar penyakit ini akan terbersihkan. Bukan kita hanya menumpuk-numpuk, bukan. Karena dokter terbaik itu adalah diri Anda sendiri. Jangan sampai seolah-olah ini sembuh, tapi ini mempunyai efek. Bisa kambuh lagi di kemudian hari. Karena kita hanya menyembuhkan dari luar diri, bukan menyembuhkan titik inti dari permasalahan. Sedangkan permasalahan ada penyakit seperti ini adalah pola pikir yang keliru dan rasa kita yang keliru. Jika kita tidak membenarkan atau tidak memperbaiki pola pikir dan rasa kita, maka energi negatif itu akan terus mengalir dalam diri kita. Mungkin bisa pindah, hambatan-hambatan itu akan semakin besar. Oke, kita memang baik berobat, mencari solusi di luar diri, memang itu baik. Tapi jangan lupa kita pun harus membersihkan dari dalam, yaitu menjaga pikiran, menjaga rasa kita ini. Jadi pengobatan luar dan dalam. Jangan hanya terfokus di luar, tapi koreksi yang ada di dalam, bersihkan yang ada di dalam. Nah, kita mungkin mempunyai penyakit seumpama sininya sakit, atau kita mempunyai penyakit jantung nih umpama. Kita berobat dan mungkin jantung kita sedikit ringan dan sebagainya. Tapi kan pikiran kita itu selalu berpikir negatif, rasa kita selalu berpikir negatif, maka seolah-olah sini sembuh, tapi energi dari pikiran ini akan merusak sel saraf yang lain. Jadi untuk penyembuhan sebenarnya ada di dalam diri Anda sendiri, yaitu jaga pikiran Anda, jaga rasa Anda, bersihkan penyakit dari dalam dan dari luar pun. Tapi jangan hanya terfokus kepada yang luar, lebih kita fokus kepada apa yang ada di dalam diri kita. Kita bersihkan dari dalam dan kita doping dari luar. Jangan hanya terfokus dari luar diri, tapi masuklah ke dalam, bersihkan kekotoran-kekotoran, kerak-kerak yang mungkin bertahun-tahun telah mendarah daging, bersihkan. Tumpukan-tumpukan hambatan-hambatan energi itu dengan cara kita selalu terhubung dengan diri sejati, terhubung dengan Tuhan kita. Kita mengafirmasi diri kita dengan afirmasi yang positif-positif. Jangan sampai kita berpikir tentang kejelekan. Jangan sampai kita merasa tentang kenegatifan, karena itu akan sangat berpengaruh untuk diri raga kita ini.
Mari kita bersihkan penyakit-penyakit dalam diri kita. Mari kita bersihkan hambatan-hambatan negatif dari dalam diri kita ini. Ini sebenarnya bisa dikatakan ruatan. Ruatan. Kenapa kita diruat? Mungkin kita susah untuk mendapatkan ini dan ini. Terkadang ada yang namanya ruatan. Kita dibersihkan dari luar, diruat dan sebagainya. Tapi kita lalai. Kita tidak membersihkan dari dalam. Kita tidak membersihkan dalam. Jadi untuk meruat diri kita lakukan dari dalam. Mungkin dari luar kita dibantu oleh seseorang, tapi intinya kita harus meruat diri kita dari dalam. Karena buang sengkolo itu adalah energi negatif yang melingkupi diri kita, yang mungkin melingkupi kesehatan atau permasalahan dan sebagainya. Kita harus buang itu. Sengkolo-sengkolo itu sebenarnya terjadi karena diri kita sendiri, karena pikiran kita yang keliru, karena rasa kita yang keliru, karena dosa-dosa kita dan sebagainya. Jangan sampai menyalahkan luar diri, tapi kita harus menerima semua apa yang ada di luar diri. Kita harus meminta maaf, memaafkan. Kita harus mengikhlaskan semua itu. Maka ketika kita bisa memaafkan, kita bisa menerima, memaafkan dan mengikhlaskan, hambatan-hambatan, tumpukan-tumpukan energi dalam diri kita itu akan terbersihkan. Kenapa kita masih menyimpan luka batin? Karena kita belum membersihkan energi negatif yang ada di batin kita, sehingga kita masih merasa sakit. Tapi jika kita mau menerima, memaafkan dan mengikhlaskan, maka luka batin itu sedikit demi sedikit akan terbersihkan. Penyakit-penyakit kita sedikit demi sedikit bisa terbersihkan. Syaratnya hanya satu, mau melakukan perubahan dalam diri atau tidak. Jadi kesembuhan itu tergantung diri Anda sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu hanya memberi sedikit. Tapi sembuh dan tidaknya itu tergantung diri Anda sendiri. Apakah Anda bisa merubah pikiran Anda? Anda bisa merubah rasa Anda. Jangan sampai kita selalu disuplai dengan energi-energi negatif karena pikiran dan rasa kita. Kita ingin sembuh, tapi kita selalu dendam, benci, gelisah, sedih dan sebagainya. Maka penyakit itu susah untuk disembuhkan. Diobati, tapi dilukai oleh diri kita sendiri. Seolah-olah kita diobati, tapi tanpa sadar kita melukai diri kita sendiri karena kita berpikir tentang kenegatifan. Siapapun, tanpa pandang bulu, orang yang berpikir tentang negatif, orang yang selalu berprasangka negatif, itu akan merusak dirinya sendiri, akan mendolimi dirinya sendiri secara energi, tanpa terkecuali. Karena ini hukum energi, hukum yang melingkupi semua manusia, bahkan semua makhluk. Tidak ada yang bisa lepas dari hukum energi. Karena ini sudah menjadi sunatullah. Ini adalah hukum Allah yang diberikan kepada alam, yang diberikan kepada diri kita, yang sifatnya adalah energi. Jangan lukai diri Anda, jangan dolimi diri Anda karena pemikiran Anda yang keliru, karena rasa Anda yang keliru. Lepaskanlah masa lalu. Jadikanlah masa lalu itu untuk pengalaman jiwa kita, untuk pendewasaan jiwa kita. Maafkanlah semua makhluk. Koreksi dalam diri Anda. Barangkali mungkin 20 tahun yang lalu Anda pernah melukai orang dan orang tersebut itu mempunyai rasa sakit yang begitu luar biasa. Bisa jadi rasa sakit itu, energi itu yang menyakiti diri Anda sendiri karena perbuatan Anda sendiri di 20 tahun yang lalu. Jadi kita harus mau introspeksi diri, kita harus mengkoreksi diri, dan kita harus meminta maaf kepada seluruh makhluk yang pernah kita sakiti, yang pernah kita lukai, yang disengaja maupun yang disengaja. Kesehatan itu ada pada tangan Anda sendiri, atau kesehatan itu ada pada diri Anda sendiri. Rubahlah sakit menjadi sehat. Ayo kita belajar bersama untuk merubah energi dalam diri kita ini dengan cara kita selalu berpikir positif, kita selalu berprasangka positif, kita harus memaafkan seluruh makhluk dari masa lalu kita yang mungkin dulu kita anggap pahit, yang mungkin dulu kita anggap itu menyakitkan.
maafkanlah pengalaman itu. Anda layak untuk bahagia. Anda layak untuk sehat. Layakkanlah diri Anda dengan cara menjaga pikiran dan menjaga rasa. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.